Gunung Gelis 2021 jadi barometer pusat satelit kupas tuntas kebiadaban 9 naga. Sejak dahulu tidak ada 9 naga, yang ada hanya cacing-cacing tanah. Mereka merasa besar karena ada backing para oknum petinggi-petinggi di negeri ini. Saat ini 2025 di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, 9 naga sudah terbukti tidak ada apa-apanya. Hanya seekor cacing tanah yang menggeliat-geliat keluar tanah. Efek suhu bumi pertiwi Indonesia yang memiliki para pejuang keadilan menjadi motivasi dan perhatian publik hingga mancanegara. Bahwasanya ini tentang perlawanan dan perjuangan dari seluruh anak-anak bangsa rakyat Indonesia melawan kebiadaban dan kelicikan 9 naga di Gunung Gelis Bogor. Dari titik pusat barometer satelit Gunung Gelis Bogor, perlawanan dari perlawanan yang dilakukan oleh para korban caplok tanah-tanah. Para pelaku mafia tanah, mafia hukum yang dipimpin Muljadi Budiman, 9 naga bersama putranya Agung Budiman dan kroni-kroninya. Selama puluhan tahun warga korban 4 desa, meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis berjuang bersama-sama melawan untuk merebut kembali hak atas kepemilikan tanahnya. Hingga di awal tanggal 15 Januari tahun 2015 muncul sosok pahlawan, tokoh inspiratif dan patriotik tanpa pamrih ataupun berharap balasan jasa atau pangkat jabatan dan lainnya. Sosok pahlawan P4 Pancasila Sofyan Djim Mamesah, pemilik tanah secara waris 70 hektar di Gunung Gelis dan 46 hektar di Pasir Angin. Sekaligus korban kebiadaban mafia tanah, mafia hukum Muljadi Budiman, 9 naga. Sofyan Djim Mamesah berjuang bersama-sama seluruh warga korban merebut kembali hak sah atas tanah-tanah milik sendiri. Seorang mantan wakil koordinator MKGR era 86-89. Berkorban berjuang untuk rakyat Indonesia. Sofyan Djim Mamesah seorang anak bangsa yang berjiwa sosial tinggi dan NKRI adalah separuh jiwanya. Baginya NKRI adalah harga mati dan merah putih akan terus mengalir di tubuhnya. Sofyan Djim Mamesah menjadi garda terdepan, bersama-sama seluruh warga korban 4 desa, wartawan Indonesia Bersatu, notaris-notaris se-Indonesia, para tokoh agama berjuang bersama-sama. Dan alhamdulillah di 2024 sebagian hak rakyat telah kembali berhasil direbut. Dan saat ini warga-warga petani-petani penggarap telah kembali menggarap pacul tanah-tanahnya. Tersisa 40% dari tanah-tanah yang diklaim PT KAA, yaitu Kurnia Alam Abadi atau PT Sumarekon KJATBK yang tidak berizin. Negara dirugikan hingga triliunan rupiah. Mereka tidak membayar pajak negara, sekalipun membayar mereka melakukan bayar melalui belakang, membayar masuk ke kantong pribadi oknum. Banyak oknum-oknum yang terlibat terutama pada dinas yang terkait dengan perizinan dan pengesahan. Keterlibatan oknum pejabat dari pejabat paling dasar seperti RT RW hingga kepada oknum pejabat sebenarnya. 9 naga Muljadi Budiman dan kroni-kroninya telah memberikan kontribusi haram kepada para oknum yang terlibat. Muljadi Budiman telah mengacak-acak konstitusi dan melecehkan birokrasi. Karena 9 naga bukan yang memerdekakan Indonesia, yang memerdekakan Indonesia adalah rakyat pribumi asli, bukan dari yang berKTP WNI, tetapi sesungguhnya adalah bukan rakyat Indonesia asli. Jangan lupa jas merah. Indonesia merdeka oleh jasa serta pengorbanan darah serta air mata para pejuang NKRI dan seluruh warga pribumi Indonesia. 9 naga Muljadi Budiman ala-ala komunis, tanah milik pribumi berdasarkan waris turun-temurun dirampas, dicaplok tanpa pernah melakukan pembayaran ataupun penggantian kerugiannya. 9 naga Muljadi Budiman memanfaatkan alibi-alibi untuk menipu daya warga pemilik tanah. Selain itu 9 naga Muljadi Budiman bekerja sama dengan para preman bayaran untuk melakukan intervensi penekanan tindak kekerasan terhadap warga 4 desa selama berpuluh-puluh tahun. Mencari alibi yang menyesatkan. Menurunkan pelaku peran pembantu seperti oknum pengacara Koprol Bambu Raul dan beberapa pengacara lainnya. Evelyn dan putranya Stephen berperan sebagai pengacara merangkap bendahara Muljadi Budiman. 9 naga Muljadi Budiman juga melakukan tindak pencucian otak kepada sejumlah ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Banyaknya oknum pejabat yang terlibat,
dari oknum orang nomor 1 di Kabupaten Bogor, oknum bupati yang sudah 2 kali tersandung kasus korupsi, lalu diestafet kepada oknum Sekda Burhanuddin dan Eko oknum staf ASN Pemkab Bogor. Dilanjutkan dengan keterlibatan beberapa oknum kepala kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. 9 Naga Muljadi Budiman adalah aktor utama otak dalang intelektual dari semua keterlibatan oknum-oknum. 9 Naga Muljadi Budiman mampu merubah pejabat menjadi penjahat, Muljadi Budiman mampu merubah aparat menjadi keparat masuk angin hingga mampu oknum-oknum menjadi pendamping tindak kejahatannya. Muljadi Budiman mampu merubah malaikat terang berselimut cahaya hitam kegelapan. Seperti peristiwa yang terjadi di masyarakat terkait adanya demo atau tuntutan dari pemilik tanah yang sekarang telah berdiri daerah komersil KJA Golf Bogor dan Hotel Royal Tulip yang berada di Desa Gunung Gelis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor pada Minggu, tanggal 4 Februari kemarin. Mencuat statement fitnah yang dibuat oleh orang-orang PT bahwa kejadian tersebut adalah akibat dimotori Sofyan Djim Mamesah. Kata dimotori itu bukanlah kata yang baku melainkan kata pemulung atau sampah yang tidak ada korelasinya. Fitnah keji dan tak beralasan dibuat hanya untuk melakukan satu fakta A1 tentang betapa licik orang kepercayaan Muljadi Budiman, Evelyn dan Raul residivis oknum pengacara Koprol Bambu. Kejadian demo tuntutan pemilik tanah sah atas nama Putra Slamet Abadi murni dari motivasi atas haknya sebagai pemilik sah tanah tersebut dan dari beliau termotivasi selama ini dengan sering membaca pemberitaan yang dibuat oleh Sofyan Djim Mamesah selama ini melalui media cetak online maupun YouTube. Kejadian demo tuntutan tersebut murni karena termotivasi untuk memperjuangkan hak miliknya. Dan kata dimotori itu sama dengan provokator, di sini tidak ada campur tangan atau memprovokasi warga korban lainnya. Ini murni dan mutlak karena kezaliman pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merampas, mencuri hak pemilik tanah. Apakah salah jika warga pemilik tanah bangkit bergerak memperjuangkan, mempertahankan haknya kepada sang rampok? Saatnya kini seluruh dunia mengetahui bahwa Gunung Gelis adalah barometer titik awal perjuangan rakyat Indonesia, warga 4 desa dan Sofyan Djim Mamesah sebagai pelopor motivasi pergerakan melawan kebiadaban mafia tanah mafia hukum 9 Naga Muljadi Budiman dan kroni-kroninya. Saya Sofyan Djim Mamesah, bersama nasabah yang tertipu, dan warga korban 4 desa mengucapkan terima kasih kepada perintah yang diberikan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti laporan kami. APH sudah turun ke lapangan untuk secepatnya melakukan penangkapan kepada DPO-DPO. Raul, Evelyn, Rudi Bebek, Sarwo Lukas, Koswara, Tekel, Ukar, dan Panji mereka ini adalah herder-herder dari Muljadi Budiman 9 Naga. Mereka telah menjual, menyewakan tanah-tanah milik orang lain, atas nama PT sedangkan PT tidak mempunyai tanah, melalui mereka Muljadi Budiman yang memegang kendali dari tindak kejahatannya. Muljadi Budiman yang melempar batu lalu cuci tangan. Ini Indonesia, air dan seluruh isi kekayaan alamnya milik rakyat Indonesia, anak-anak bangsa. Kepada semua pelaku perusak kedaulatan NKRI, dan yang melecehkan konstitusi serta birokrasi di negara kita, serta penginjak-injak marwah Pancasila dan UUD 45 wajib dibui dan miskinkan. Karena 9 naga itu hanya ada di dongeng, di kehidupan nyata yang ada hanya cacing-cacing kremi tanah yang wajib dimusnahkan. Dan saat ini Sofyan Djim Mamesah pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis dan 46 hektar di Pasir Angin telah melakukan pemberian tanahnya kepada negara secara yuridis administrasi, tinggal menunggu waktu eksekusinya yang tinggal menunggu waktu. Dan hal tersebut akan juga dilakukan oleh seluruh warga 4 desa. Dan mari bersama-sama di 2025 menuju NKRI sejahtera. Harapan serta cita-cita pemerintah merah putih adalah mensejahterakan seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, tidak akan ada lagi yang namanya ketimpangan sosial. Yang kaya membantu sesama, saling mendukung dan melengkapi, mensukseskan dan mendukung semua program pemerintah Kabinet Merah Putih menuju Indonesia Emas. Ucapan terima kasih kami kepada seluruh APH bersih, notaris se-Indonesia, para pemuka dan tokoh agama.
Jajaran Kementerian Kabinet Indonesia Merah Putih, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan ucapan setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan dan dukungannya kepada kami warga korban 4 desa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan pahala dan lindungannya kepada kita semua orang-orang yang baik. Amin. Atas nama anak-anak bangsa rakyat Indonesia, saya Sofyan Jim Mamesah dan seluruh warga mengucapkan salam kemerdekaan. Hidup NKRI, hidup Pancasila dan UUD 45. NKRI harga mati merdeka.